Masyarakat yang bagian zakat diutus ke Madinah menyerahkan daftar nama-nama yang berhak menerima zakat. Terkejut Khalifah Umar, Pak. Said bin Juzam, gubernur kalian nih kan? Iya, miskin dia. Parahlah hidup daripada kami nih Khalifah. Heran Khalifah Umar, Pak. Masuk dia dalam daftar penerima zakat. Masyarakat sendiri masukkan, dia enggak ada minta masuk, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Khalid bin Ma'dan menceritakan, Pak, Umar bin Khattab menugaskan untuk yang berikutnya ke Homs adalah Said bin Amir bin Juzaim. Jadi yang dulu pertama ditugaskan Umair bin Sa'ad Al-Ansari. Jadi yang kedua ini Said bin Amir bin Juzaim. Jadi ternyata, Pak, Khalifah Umar ini mendudukkan orang-orang yang betul amanah dalam sebuah jabatan. Jadi memang tidak sembarangan. Jadi tidak ada pakai sistem partai, Pak, ya, tidak ada, Pak. Pokoknya teruji, sudah kenal, sudah tahu bagaimana orangnya, kemudian diangkat. Waktu Khalifah Umar pergi ke Homs ini, Pak, Syam, ya, Syria, Pak. Jadi waktu Khalifah Umar pergi ke Syria, cara Khalifah Umar ini bagaimana, Pak? Bukan langsung kepada gubernurnya, pergi dia ke masyarakat. Ditanya masyarakat itu, Pak, bagaimana gubernur kalian? Semua mengeluhkan gubernurnya. Jadi semua masyarakatnya, Bu, ternyata ada keluhan kepada gubernurnya. Jadi memang kadang masyarakat ini kurang tahu lebih dalam tentang pemimpinnya, Pak. Makanya jangan didengarkan betul kadang-kadang. Nggak usahlah sekelas gubernur, Pak. Bapak jadi pengurus masjidnya, Pak, pekak-pekaan telinga nih, Pak. Karena tidak semua masyarakat paham apa yang Bapak lakukan, gitu. Kalau kita dengarkan semuanya, Pak, sulit kita jadinya, Pak. Bisa tidak jadi jadinya. Rencana udah bagus, akhirnya tidak jadi gara-gara kata-kata orang. Apa kata Khalifah Umar? Apa keluhan kalian kepada gubernur kalian ini? Setelah dikumpulkan, Bu, dapatlah 4 hal yang mereka keluhkan kepada gubernur, kepada pemimpinnya ini. Apa keluhan yang pertama, Pak? Yang pertama itu, dia ini khalifah keluar rumah itu udah agak tinggi matahari baru dia keluar. Berarti, Pak, jam 7 lewat aja enggak masuk jadi masalah sama masyarakat, Pak. Kan baru tinggi matahari kan jam 7 baru tuh, Pak. Siapa yang sanggup, Bu, jadi gubernur zaman itu tuh, Pak? Jam 7 aja udah mengeluh masyarakat. Kan baru matahari meninggi naik, waktu duha, 7 lewat lah, jam 7 lah, Pak. Udah ngeluh masyarakatnya, Bu.
baru dia urusi kami. Apa kata Khalifah Umar? Kalau menurut aku ini memang sudah melanggar peraturan. Terlalu lama dia keluar untuk mengurusi masyarakatnya. Karena apa Pak? Khalifah Umar boleh dibilang sedikit tidurnya Pak. Khalifah Umar itu Bu ya, malam belusukan Pak. Pergi ke masyarakat tuh. Cara Khalifah Umar nyari menantunya tuh Bapak. Dia pas belusukan malam, terdengar dia di sebuah rumah ada seorang ibu yang menyuruh anak perempuannya untuk mencampur susu dengan air. Nah, jadi dia pedagang susu nih Pak. Nak, campurkan susu itu dengan air, biar agak lumayan laba kita. Kata anaknya, jangan ibu, Khalifah melarang kita mencampur susu murni dengan air. Tapi kan Khalifah Umar sudah tidur nak, manalah dia tahu kalau kita mencampur malam ini. Khalifah Umar tidur ibu, tetapi Allah tidak tidur. Mendengar itu gemetar Khalifah Umar. Pergi Khalifah Umar pulang, dikumpulkannya anak laki-lakinya. Ada satu rumah udah bapak tandai, dia punya anak gadis. Siapa di antara kalian yang mau menikahinya? Kalau nak mau kalian bapak maju. Wah. Tapi ini serius loh Pak riwayatnya Bu. Nak mau kalian bapak maju. Akhirnya Hashim yang maju. Aku aja ya, aku belum nikah. Jadi patokan mencari menantu itu Pak, jujur ternyata. Dan mendengarnya secara tidak sengaja, spontan. Pokoknya kalau udah itu dia berarti memang jujur orangnya. Nah dari keturunan Hashim dan perempuan inilah cucunya lahir Umar bin Abdul Aziz. Jadi bagus jadinya Pak keturunannya. Nah jadi kemudian Bu, pengaruh yang bahayanya itu apa? Kalau sempat dapat ibu yang jahat, kemungkinan anak bisa menjadi anak yang durhaka. Ini secara umum, secara umumnya seperti itu. Kalau ibunya baik, insya Allah turun anak yang baik. Memang kadang 5 orang anak, 1 meleset itu kadang biasa tuh Pak. Yang 3 baik, yang 1 agak jahat. Itu kadang ujian. Ada bapaknya taat, ibunya taat, anaknya jahat. Supaya bapak ibunya ini menjadi orang yang tawaduk. Kalau enggak nanti kalau baik semua anaknya sombong. Pula dia asal nengok anak orang tak sama anakku. Anak aku penurut betul. Akan sombongnya dia Pak. Jadi itu Khalifah Umar tipis tidurnya malam Pak. Karena dia malam udah keliling Bu. Jadi menurut dia kalau ngurusi masyarakat udah naik matahari itu tuh sesuatu hal yang salah. Karena dia enggak ada jam. Khalifah Umar kapan saja masyarakat membutuhkan dia maju. Nah di sini Khalifah Umar mengatakan kalau seperti ini Umair bin Said bin Juzam ini memang sudah salah ini. Ini sudah melanggar aturan. Oke, yang kedua apa? Kemudian apa kata masyarakatnya? Sehari dalam sebulan itu Khalifah ada dia tidak keluar rumah sama sekali. Libur sekali aja Pak. Nggak boleh Bu. Awak ke kantor lurah jam 3 nggak ada lurah lagi Pak. Sabtu Minggu libur padahal tuh Pak. Sabtu Minggu libur Bu. Jam 3 coba kan pergi Pak. Susah kita ketemu orang di kantor udah jam 3 itu Pak. Susah. Lihat nih Bu, libur sehari aja sebulan masalah sama masyarakatnya Pak. Luar biasa ya Pak ya. Itulah Islam ini Bu, ibaratnya betul-betul pelayanan tuh kepada masyarakat tuh habis-habisan. Jadi tidak sembarangan untuk bisa menjadi pengemban amanah mengurusi masyarakatnya Pak. Ngeri. Kemudian kata Umar bin Khattab, wah kalau seperti ini ya salah ini. Karena Khalifah Umar pun tidak ada libur Pak. Boleh dibilang tidak ada libur Bu, keliling terus. Bahkan sewaktu mengambil kunci kekuasaan di Yerusalem, itu berangkat kan cuma berdua Pak. Khalifah Umar pengawalnya 1, pakai 1 kuda. Capek pengawalnya duduk di atas, dia yang jalan di bawah. Capek, dia udah duduk. Kemana mau dicari yang seperti ini Pak.
Begitulah Khalifah Umar itu tidak ada libur, sendirian aja pun kerja jadi juga, nggak ada masalah sama dia. Maka kata Khalifah Umar, ini salah nih, libur sekali ini salah nih, sama sekali tidak keluar rumah. Kemudian apa lagi? Dia itu terkadang bertindak seperti orang mati pada suatu waktu. Bayangkan, kadang pingsan-pingsan sendiri, ting apa dia tidak tahu lah. Pokoknya kadang tiba-tiba mendadak pingsan, kejang-kejang dia, seperti orang mau mati. Kemudian Pak, setelah itu Khalifah Umar bukan langsung saja menerima masukan dari masyarakatnya. Ini contoh pemimpin tidak tipis kuping. Jadi di ini pengaduan diterima, nanti dikonfrontir. Gimana? Betul atau tidak? Kemudian Pak, apa kata Khalifah Umar sambil berdoa? Ya Allah, janganlah engkau kecewakan diriku dengan gubernur yang aku angkat di Homs ini. Jangan sampai aku kecewa ya Allah. Caranya bagaimana Pak? Dipanggil gubernurnya, dipanggil masyarakatnya, dipertemukan, Khalifah Umar menyaksikan di sana. Jadi tidak mengambil satu informasi saja, ketemukan aja langsung. Kalau kita kan sulit nonton YouTube sekarang Pak, dari belah sini dia yang unggul, dari belah sini dia yang unggul. Gitu. Susah kita sekarang ini Pak, karena masing-masing dengan alasan yang kuat pula. Itu yang membingungkan kita. Tapi kalau dipertemukan kan jelas ya. Sama dengan gini Pak Bu, kalau ada orang punya masalah rumah tangga, siapa yang ngadu pasti dia yang betul Pak. Jadi makanya saya pakai sistem ada ulama Bu. Datang suaminya ngadu, kurang ngajar istri saya tuh Syekh, melawan, tidak mau menurut. Istri macam apa itu Syekh? Wajar enggak saya marah sama istri saya? Betul enggak saya Syekh? Bapak betul. Betul. Tindakan Bapak betul. Pulanglah Bapak dulu. Tidak lama setelah itu datanglah istrinya. Suami macam apa itu Syekh? Tidak ada tanggung jawabnya di keluarga, di rumah pemarah. Betul enggak saya melawan dia Syekh? Kau betul. Tidak ada Pak, pakai gitu aja Pak. Kau betul. Keluar suami istri itu sudah datang istri ulama ini. Abang macam mana nih Bang? Suami ngomong betul ya kata Bang. Istri ngomong betul ya kata Bang. Yang mana yang betul nih? Kau pun betul lah. Pokoknya artinya apa Bu? Jangan didengarkan betul Pak. Dia sudah nanti Bu curhat-curhat, kawan udah emosi, rupanya dia baik balik. Kan banyak kejadian macam itu Pak. Kita udah emosi Pak, kawan kita dipecundangi oleh istrinya, dapat istri jahat. Aku pokoknya ada cerita lagi Bang. Senin besoknya kurus betul surat cerai. Kawan udah semangat Pak. Nggak tahu minggu malam dah aku peluk dia nih onda balik. Di WA dia nggak jadi Bang. Nggak tega lah aku, sayang bangkit lah sayang aku nengok muka ini. Kan sering kejadian macam itu suami istri Pak. Orang udah emosi dengar ceritanya, bapaknya sampai sakit nengok anaknya gitu kan kadang. Rupanya baik balik. Jadi kalau suami istri yang ngadu pokok main betul aja Pak. Bapak betul. Datang istrinya, ibu betul. Komplain istri kita Pak, kau pun betul. Kok betul kalian semua ya? Tidak ada yang salah. Karena masing-masing dengan dalilnya. Nah Khalifah Umar Bu, panggil gubernurnya, panggil masyarakatnya, dudukkan. Apa kata Khalifah Umar? Silahkan sekarang kalian paparkan keluhan kalian di depan gubernur kalian ini. Jangan kalian ngomong di belakang. Itu Bu, tidak ada istilah menyelesaikan masalah di belakang tuh. Kalau kita ngomong orang di belakang Bu, orang tidak berubah, dia dimusuhi orang Pak. Contohnya gini Pak, di antara jamaah ada yang bawa ketiak busuk Bu. Orang tidak ada yang berani ngomong sama dia Pak. Orang ngomong di belakang, tahan aku situ Kang, busuk pokoknya. Orang menghindar aja terus Pak, tentu dia heran Pak ya. Kita ngomong di belakang dia berdosa kita Bu. Bagus dia sakit hati memang kita ngomong. Memang kalau kita nasihati orang nih Pak ya, selembut apapun kita orang tetap tersinggung Pak. Mau selembut apapun, Kak minta maaf aku sama kakak ya. Udah banyak betul orang ngomong di masjid soal kakak tuh, masjid kan berhasil tuh Kak. Terus apa? Bau ketiak kakak pahit Kak. Tetap orang marah Pak, dan selembut itu pun tetap marah.
Tapi kalau sempat kita di belakang dia ngomong Pak, dia kan tidak berubah Pak. Di belakang dia kita ngomong Bu, kita berdosa. Kan berdosa kita jadinya Pak, ngomongin orang di belakangnya. Jadi caranya pertemukan. Dipertemukan, kemudian kata Khalifah Umar, silakan, apa yang mau kalian sampaikan kepada gubernur kalian ini? Kata masyarakatnya, yang pertama, dia tidak keluar menemui kami hingga matahari beranjak naik. Apa alasannya? Maka kata gubernurnya ini, demi Allah, sebetulnya aku malu menceritakan masalah ini. Tapi karena kalian sudah bertanya, agar jangan kalian buruk sangka sama aku, kenapa aku tidak bisa segera keluar rumah? Aku selama menjadi gubernur ini, aku tidak punya pembantu. Jadi di rumah itu aku mengerjakan segalanya, membantu istriku. Bayangkan gubernur Pak, tidak punya pembantu. Kemudian pagi hari itu aku harus membuat adonan roti terlebih dahulu. Kemudian duduk menunggu adonan itu siap dimasak. Setelah roti itu aku buat, aku ambil air wudhu, baru aku menemui kalian. Masak pula dia dulu Pak. Dibuatnya dulu adonan roti. Ini suami yang sungguh luar biasa Pak. Membantu istri. Jadi istri itu jangan dijadikan pembantu, tapi lihat posisi dia. Kalau misalnya posisi istri sedang sibuk, suami jangan memerintah istri. Buat kopi, buat sendiri Pak. Ambil nasi, ambil sendiri. Ini kadang macam raja dia di rumah Bu. Baru datang salam, cium tangan dulu Pak. Buka kaos kaki abang, buka lah kaos kaki dulu. Ambil nasi abang, istri ngambil nasi, kopi buat sekali. Kopi rasa nasi nanti bang, atau nasi rasa kopi. Satu-satu dulu. Nasi dulu. Udah sampai, baru ini memerintah tuh Pak, beruntun-beruntun. Tapi jujur Bu, saya mengamalkan ini. Saya tidak mau menjadikan istri seperti pembantu. Bisa kita ambil makan, saya ambil sendiri. Apa pula payah Pak? Udah masak, tinggal ngambil aja lagi. Lauk udah di situ. Kompor masak kopi, tinggal jerang air. Kenapa harus menunggu istri Pak? Jadi harus mikir juga kita. Berubahlah tuh Pak ya. Ya. Kadang bapak nih ada tahu Bu, ini nyata. Ini saya tidak membuat-buat cerita. Suaminya tuh punya ritual setiap pergi kerja tuh Pak. Salam, cium tangan, kiss bye sampai suami hilang. Saya takut dia nonton video, ingat dia nanti. Jadi di perumahan tuh Bu, kalau suaminya pergi kerja tuh salam, cium tangan, terus istrinya harus tetap mengkiss bye sampai suaminya tuh hilang. Apa enggak bahaya bapak tuh Bu sambil bawa motor tuh kiss bye, dia udah hafal, dia jalan dulu sampai hilang Pak. Sampai dikasih tahu tetangga nama saya ini Bu kiss bye Bu, malu saya Ustaz. Jadi Bu kiss bye namanya Pak di perumahan tuh. Karena tetangga tahu jadinya. Ini kan membuat ritual aneh nih Pak, membuat malu aja sebetulnya tuh. Terlalu berlebihan. Makanya syukurnya kita tuh Pak, kita ada contoh teladan. Berapa yang bisa kita sanggup lah Pak, kita menirunya Bu. Misalnya seperti Rasulullah itu suka memuji istri, ya itu kita cobalah memuji istri. Karena kebohongan yang dibolehkan itu apa Pak? Suami memuji istri, istri memuji suami. Itu dianjurkan bohong, tidak boleh jujur. Sempatlah Pak istri, saya lah yang geli dia. Cobalah Bu, ibu udah capek dandan, nanya ke bapak, udah cantik aku bang, jujur bang, macam badut ada. Malu bang, udah tua nih, janganlah macam ini. Kan sakit hati itu Pak. Jadi harus memang dianjurkan berbohong. Walaupun kita udah berumur dek, tapi tidak bisa bang pungkiri. Makin tua umur dek, makin cantik ya bang tengok. Kulit belum berubah agak macam dulu lagi. Sampai bingung nenek itu bercermin Pak, yang mana lah kulit aku. Tapi itu bagus loh Pak. Kadang udah tua-tua tuh kan itu udah kurang Pak. Kan udah tua-tua tuh iba tinggal lagi kan.
Itu yang harus ditumbuhkan lagi, Pak. Ya saya melihat sendiri lah, Pak. Memang kalau ini kita kok yang seperti itu mesti dipertahankan. Memuji itu memang harus dipertahankan. Nah kemudian Bu ya, disitulah nanti aku melayani kalian. Setelah aku berwudu aku keluar. Nah di riwayat lain Pak, apa kata Said bin Juzam ini? Pagi hari itu aku bereskan rumah menolong istriku. Aku adon tepung, ku buat roti, kemudian aku jualan. Bayangkan Bu, dia jualan dia. Setiap hari yang jual roti mengelilingi tempat kalian tuh aku lah tuh. Cuma kalian tidak pernah menengok aku. Rupanya gubernurnya jualan roti. Nah, keluhan yang kedua itu apa Pak? Masa dipertanyakan masyarakat, kau kan ada gaji dari Baitul Mal. Kenapa kau tidak punya pembantu? Kenapa harus kau menjual roti? Ini yang kedua. Sebetulnya ini lebih malu aku menceritakan. Karena semua tunjangan dari Baitul Mal untuk aku berikan ke seluruh fakir miskin yang ada di Homs ini. Dan kalau kalian tidak percaya, aku mohon masyarakat yang mendapatkan gajiku setiap bulan untuk berdiri. Berdiri orang miskin semua ya Pak. Habis duitnya Pak. Tidak ada diambilnya sedikit pun. Pak saya kena gerumeh saya sama istri saya nih Bu. Sempat jadi Pak buatlah macam itu. Saya tidak akan mengambil gaji saya. Tak cerai istri saya mungkin tuh Pak. Buat susah bang. Kerja sibuk macam itu, duit tidak nerima pastilah Pak. Udah tahu kita ukurannya. Kita tidak akan sanggup seperti ini. Paling tidak Pak, kita kagum beginilah generasi salafus saleh. Dikasihnya semua uang dia untuk masyarakat. Karena apa Bu? Mereka itu yakin apapun yang mereka berikan nanti di akhirat akan dikembalikan oleh Allah. Nah keyakinan itu yang besar mereka Pak. Sehingga mereka itu rela biarlah susah di dunia ini, yang penting mendapatkan akhirat yang lebih baik. Contohnya ketika Abu Dujana itu Bu ya, Abu Dujana itu kan ditawarkan oleh tetangganya itu. Kau mau enggak kata Rasulullah, aku ganti pohon kurma yang di rumah kau itu dengan 10 batang pohon di surga. Kata laki-laki ini enggak, aku enggak mau. Aku mau yang jelas-jelas saja Rasulullah. Nah, duit nampak itu bisa aku terima, tapi kalau surga-surga tuh belum tentulah pasti lagi. Bayangkan Pak, jadi di zaman Rasulullah tuh bukan semua orang yang sezaman Rasulullah yang rajin sholat tuh baik, artinya enggak Pak. Enggak mau dia. Akhirnya maju Abu Bakar Bu. Aku ganti seharga 10 batang pohon kurma terbaik di Madinah. Baru dia mau Pak. Kenapa Abu Bakar kok berani sebesar itu nawarnya? Karena Rasulullah menjanjikan surga. Jadi mereka tidak ada takutnya Pak. Kalau kita kan Bu bersedekah ini kan mikir kita kan Bu ya. Dia kan tingkatan sedekah itu ada 3 Pak. Pertama, penuhi dulu kebutuhan sendiri, ada sisa sedekahkan. Ini yang tingkat yang paling rendah. Cuman kalau ditanya kebutuhan kita ini Pak, kebutuhan kita ini macam-macam Pak ukurannya. Kemudian tingkatan yang kedua Bu, 50-50. Nah, ini tingkatan para sahabat kalau bersedekah. Umar bin Khattab pernah ditanya Rasulullah, sebanyak ini kau bersedekah Umar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Kata Umar, sebanyak yang aku sedekahkan. Artinya kan 50% Pak. Nah ini tingkatan yang kedua. Ibaratnya 4 ruko Bapak, 2 sedekahkan. Kan ngeri itu Pak. Kita tidak akan sanggup nih Bu. Mau kita sembunyi waktu pengumuman tuh Pak. Siapa yang mau berwakaf ini? Mungkin sembunyi balik tiang ini. Tembang ditengok orang tuh Bang, Bapak ruko banyak Pak. Nah, disuruh bagi setengah. Mana mau orang Pak? Tidak sanggup. Tingkatan yang tertinggi itu Bu, ini tingkatan siddiqin. Lebih mendahulukan orang daripada dirinya. Nah, itu yang ini yang sering banyak diamalkan oleh para sahabat. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah ini kan berat nih Pak.
Kita butuh, tapi ada yang lebih butuh, dikasih. Sampai dulu Bu, masalah air minum aja Pak, sedang perang. Jadi udah ada yang beberapa orang yang sedang lemah itu, haus. Datang orang mau ngasih minum, nampak lagi yang jerit, nggak usah kasih aku, itu lebih perlu. Padahal dia dalam keadaan haus, sakratul maut. Suruh kasih dulu. Yang ini suruh lagi kasih yang lain. Ada lagi yang lebih membutuhkan, ini kasih lagi. Akhirnya sampai di yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, yang keempat meninggal. Begitulah rasa mereka untuk memenuhi kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini kadang-kadang surat miskin dia kaya Pak, dia yang berebut Pak. Kadang heran kita, masyarakat kita ini Pak ya. Jangankan untuk orang lagi Pak, yang untuk dia yang kurang. Misal dia Pak RW, itu famili Pak RW dapat semua tuh. Apa enggak marah orang kadang-kadang ya Pak ya? Ini contoh, ini RW di Zimbabwe ya Bu ya, bukan Indonesia. Zimbabwe kan jauh tuh Pak. Cuman tak ada RW di sana, tanda saya enggak tahu juga. Cuman sering kan seperti itu Pak. Saya ingat Bu, waktu saya jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi, sering seperti itu Pak. Masyarakat tuh ngamuk karena Pak, menurut mereka kok keluarga ini dapat, ini enggak. Seringnya seperti itu kan Bu ya. Yang ini saudaranya dapat, kan biasalah seperti itu tingkatan yang terendah aja udah banyak yang main Pak, apalagi yang tinggi itu. Nah kita lanjutkan kembali Bu. Jadi dia itu yang jualan semua disedekahkan. Nah kemudian apa keluhan kalian lainnya? Dia tidak mau menerima siapapun di malam hari. Jadi malam hari itu dia tidak mau keluar. Kata Said bin Juzam, siang sudah aku berikan seluruh waktuku untuk kalian. Tidak ada kalian yang aku persulit berurusan. Semua aku bereskan. Tidak ada yang pulang harus antri dan besok kembali lagi, itu tidak ada. Semua diurusin. Sama kayak kantor-kantor BPJS di Bangkinang, karena kan dia terlalu luas tuh Pak. Itu lama dia buka kantornya, karena sampai jam 6. Karena dia tahu orang banyak datang dari jauh. Jangan sampai orang berulang-ulang datang. Nah kemudian Bu, kalau malam kata dia, kalau malam itu memang aku spesialkan untuk Allah. Jadi aku tidak menerima tamu siapapun. Itu amalan dia sendiri Pak. Siang diurusinnya masyarakatnya. Ada enggak kalian yang terkendala urusan sama aku di waktu siang hari? Tidak ada. Jadi malam hari itu aku tidak menemui kalian, karena malam itu hanya untuk Allah. Betul-betul ibadah deh. Jadi dunia kuat Pak, akhirat juga kuat. Ini kombinasi yang sulit. Karena biasanya orang kalau udah kuat dunia, akhiratnya ini agak kurang, itu udah pasti Bu. Seperti bola globe itu Pak. Mana yang diterangi matahari, di belakangnya pasti gelap. Pasti gelap. Kemudian Bu, setelah dijelaskan, nah ternyata dia memang malam itu udah start dia Pak. Malam pokoknya udah mulai maghrib itu udah mulai diisinya rohaninya dengan zikir, baca Quran. Sebetulnya Pak, kita ini punya banyak waktu lapang. Apa yang menyebabkan waktu kita jadi sempit? Karena kita terlalu lena dengan dunia, sehingga waktu kita terasa kurang. Ini contoh Pak. Ada orang bertanya, saya 24 jam aja waktu itu terasa sempit bagi saya. Apa solusinya Ustaz? Supaya waktu saya ini terasa lapang. Baca Quran 15 menit sebelum keluar dari rumah. Itu bertambah kerjaan nama itu Ustaz. 24 jamnya aja enggak cukup. Disuruh baca Quran lagi 15 menit. Coba aja lah, tapi nanya solusi ya begitulah kira-kira. 8 hari dia membaca Quran terburu-buru sampai dia telat Pak ke tempat kerjanya. Tapi setelah lewat 8 hari dia baca dengan perlahan-lahan melebihi 15 menit. Anehnya apa? Semua waktu itu seperti didiskon setengah Pak mengerjakannya. Pekerjaan 1 jam 30 menit selesai. Karena makin kuat kita beribadah dengan tenang, waktu akan semakin lapang. Memang itu tuh Pak, itu udah pasti itu.
Jadi saya perhatikan ya Bu ya, orang-orang yang menikmati ibadahnya itu waktunya lapang. Pekerjaan lebih cepat selesai karena diskon semua separuh. Jadi dia sepertinya waktu itu menjadi lebih lama daripada biasanya. Kemudian apalagi keluhan kalian tentang diri gubernur kalian ini? Sehari dalam sebulan dia tidak mau keluar menemui kami. Nah ini yang tadi nih Pak. Di sini ini menangis masyarakatnya Bu. Saya tidak punya pembantu untuk mencuci baju-bajuku. Jadi dan aku tidak punya baju pengganti. Yang baju jubah yang untuk kerja itu Pak, tidak ada baju pengganti. Sehingga aku harus mencuci bajuku, duduk menunggu baju itu kering. Setelah kering, aku rapikan baju aku, kemudian aku keluar menemui kalian di ujung hari. Sedikit waktu lagi untuk kalian. Jadi sehari aku tidak keluar itu nyuci baju, setrika waktu itu tidak ada Pak. Itu merapikannya payah tuh Pak. Ingat tidak waktu Bapak zaman-zaman tidak ada gosokan, kita lipat bagus-bagus, masukkan bawa bantal Pak, duduk lah nih Pak kan. Sampai dia nampak petak-petak itu udahlah tuh, walaupun macam-macam kusut ya. Kan gosokan tradisional dulu macam itu Pak kan. Itu lama menunggu rapinya Pak. Nah, dengan itulah ternyata gubernur punya baju kerja itu hanya satu. Nggak ada baju ganti. Dicuci, ditunggu. Jadi tiap sebulan tuh pokoknya itulah kerja dia, mencuci baju, libur 1 hari. Kalau baju kerja itu kan dia lapis di luar aja Pak. Rata-rata jubah mereka itu kan lapis di luar. Jadi masih bisa tahan lah setengah bulan tidak cuci. Sama jubah-jubah yang tergantung-gantung di masjid. Kadang tahu cuci tanda tuh Bu. Telekung masjid orang gatal makanya orang Pak. Perhatikan juga lah Bu ya. Telekung masjid ini kadang kalau lama terletak tuh Pak ya, udah banyak lah abunya, banyak kumannya. Ibu tuh sehat sebelum masuk masjid keluar bersin dia Pak. Karena telekung udah lama tidak cuci. Karena kebiasaan masjid tuh pas mau masuk puasa Pak, baru sibuk nyuci telekung. Tapi janganlah ibu tersinggung, saya yakin di sini bersih nih Bu. Wah. Karena tidak kena abu di luar Pak, masjid tutup semua kan. Nanti lain lah kata ibu. Itulah yang saya pikirkan nih Pak. Kemudian apa keluhan kalian lainnya? Dia kadang macam orang mati kali Pak. Tiba-tiba pingsan, kejang. Tah acting apa dia nih? Kadang sedang duduk kami, pingsan aja dia. Ditanya oleh Umar kepada Said bin Juzam. Kata dia, sewaktu aku masih jahiliyah dulu, aku menyaksikan kematian Kubayb al-Ansori di Mekah. Saat itu orang Quraisy mengerat-ngerat daging tubuh Kubayb. Jadi nampak sama dia Pak. Tapi waktu itu dia masih kafir. Said bin Juzam ini. Nampak dia Kubayb itu dikerat-kerat tubuhnya. Kemudian digotong di atas sebatang pohon. Dan bertanya orang kafir Quraisy kepada Kubayb ini. Apakah engkau mau jika Muhammad menggantikan tempatmu di sini? Maksudnya gimana kalau sempat kau bebas, kemudian Muhammad ditaruh di sini. Mau kok enggak? Maka kata Kubayb, demi Allah, bahkan tertusuk duri aja Rasulullah aku tidak terima. Bayangkan Pak, begitulah mereka cintanya kepada Rasulullah. Sampai udah macam itu keadaan Pak, dikerat-kerat tubuhnya, ditanya, gimana kau? Nyesal kau enggak masuk Islam nih? Mau kau enggak Muhammad yang gantikan kau? Jangan kan dikerat-kerat lagi tubuh Rasulullah tuh, kata dia. Tertusuk duri aja tidak rela kok. Itu yang membuat Said bin Juzam ini Bu, setiap kali ingat kejadian itu Pak, pingsan dia. Karena dia menyesal waktu itu dia di sana tetapi dia tidak bisa membela. Jadi setiap ingat kejadian itu trauma dia, pingsan dia. Sedih dia kenapa dia tidak bisa menolong waktu itu, karena dia masih kafir. Jadi kan membayang tuh Pak. Membayang dia jadi. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan aku atas diriku, karena firasatku kepada gubernur yang kutunjuk ini memang baik. Terima kasih ya Allah. Jadi memang inilah ciri pemimpin yang mungkin sekarang ini Pak, tidak ada lagi di muka bumi untuk saat ini ya Pak ya. Yang betul-betul
memikirkan rakyatnya, dan ternyata dia punya alasan yang kuat kenapa dia tidak bisa begini, kenapa dia tidak bisa begitu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab sebelum pulang ke Madinah, Pak, ditinggalkannya lah uang 1.000 dinar. 1.000 dinar, 1 dinar 2.378.000, berarti 2 miliar lebih masih. Dikasih uang 2 miliar, Bu, kepada Said bin Jusam. Ini uang 1.000 dinar, cukupkan untuk kebutuhanmu. Apa kata istri Said bin Jusam? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami karena melayanimu. Maksudnya itu apa, Bu? Tidak payah kami dikasih uangnya. Kami aja sudah sangat bersyukur bisa menjadi pelayanmu, membantu. Wah, istri di mana macam ini? Kalau istri kita, banyak tuh, ambil. Dia enggak, Pak. Enggak diambil. Cuman akhirnya apa kata Said bin Jusam? Apakah ada kebaikan bagimu dari hal itu, wahai istriku? Maksudmu apa, suamiku? Setujukah jika uang itu kita berikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya? Kata istrinya, setuju. Wah, lihat, Pak. Sebanyak tuh uang, Bu, sempat saya dikasih macam tuh, Bu. Udah banyak bayangan saya, Bu. 350 beli mobil. Sudah terbayang tuh, Pak. Sudah tuh, sedekahlah dulu. Sedekah lu. 2,5% keluarkan lu, Pak, kan? 350 juta beli mobil, 600 buat rumah. Udah terbayang tuh, Pak, ya. Saya kasih lah Bapak agak-agak sapa seorang ya, Pak, ajak makan, buat makan itu. Itu janji aja, Pak. Sudah nerima enggak juga tuh. Payah, Pak, orang berjanji ini sulit. Dibagi, Pak, Bu, uang itu betul-betul 1.000 dinar itu, Pak, dibagi-bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Enggak ada untuk dia, Pak. Ini kan sangat luar biasa nih, Pak, ya. Enggak ada yang untuk dia. Semua dia berikan. Dia bantu oleh istrinya, pergi dia mensedekahkan uang itu kepada masyarakat. Setelah itu tersisalah beberapa dinar. Kemudian dia berkata kepada istrinya, kau mau gunakan uang ini? Kata istrinya, tanggung, kasih aja semuanya. Enggak mau dia, Pak, meninggalkan sedikit pun enggak. Biasanya kan tanpa uang ini kan kita ada juga. Memang penyakit kita nih, Bu, waktu enggak ada uang biasa aja, Pak. Begitu ada dia, kurang jadinya. Itu sulitnya, Bu, ya. Waktu enggak ada uang yang lain tuh aman aja. Tapi ketika dia sudah ada, akhirnya berubah semua rencana. Kemudian, Pak, setelah kejadian itu, Umar menyuruh beberapa bulan kemudian masyarakat yang bagian zakat diutus ke Madinah menyerahkan daftar nama-nama yang berhak menerima zakat. Terkejut Khalifah Umar, Pak. Said bin Jusam, gubernur kalian nih kan? Iya, miskin dia. Parah lah hidup daripada kami nih, Khalifah. Heran Khalifah Umar, Pak. Masuk dia dalam daftar penerima zakat. Masyarakat sendiri masukkan, dia enggak ada minta masuk, Pak. Kemudian dikirim lagi oleh Khalifah Umar uang untuk dia. Tetap uang itu disedekahkan dia. Mana ada kita yang sanggup macam ini, Pak? Tidak akan sanggup, Bu. Jadi jangan pernah kita menganggap amal aku ini udah hebat, aku ini udah bisa masuk surga dengan ibadah yang aku lakukan. Jauh betul, Pak. Ini supaya kita, Pak, Bu, ternyata buah dari tauhid itu, Pak, hilang kecintaan terhadap dunia. Itu yang sulit, Pak. Kita nyangka kita udah rajin sholatnya akan masuk surga gitu, Pak, ya. Ini hanya usaha kita. Sebetulnya mungkin bukan amal ibadah kita nih, Pak, yang akan masukkan kita ke dalam surga, tetapi ada kebaikan yang dilihat Allah dari kita. Itu yang bisa membantu. Contohnya apa, Bu, ya? Ibnu Mas'ud selalu mengatakan jangan pernah kalian tinggalkan kisah sepotong roti. Itu kan masalah sedekah itu. Ada orang yang beribadah selama 70 tahun. Kemudian dia silap, ini pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu,
Silap dia bu, berzina dia dengan iblis yang menyerupai wanita selama 7 hari. Inilah beratnya bu ya, orang-orang yang taat beribadah itu, godaannya itu tuh lah pak, yang banyak wanita. Macam pengasuh pondok pesantren di satu tempat bu, 15 orang santri dicabulinya, guru ngaji mencabuli santrinya. Memang itulah yang menjadi ujian orang-orang yang beribadah itu. Macam kami para ustadz nih bu, kadang di WA, Assalamualaikum ustadz, saya ada masalah dengan suami saya. Macam kami para ustadz nih bu, kadang di WA, salatnya kalau suami saya ustadz, kan kena tuh, berdentang jantungnya langsung bu, kena. Itu kadang susahnya itu pak, berat tuh bu, bukan mudah tuh. Kadang kita tengok pak, akhirnya wah cantik ibu nih, mana apa nih tuh. Kan silap kita jadinya, kita nggak ngasih solusi jadinya pak. Bagus ibu cerai sama bapak tuh bu, tuh gitu nanti jadinya pak. Bahaya bu, ngeri godaannya. Nah jadi pak, setelah dia melakukan zina, minta ampun dia kepada Allah pak, menyesal dia. Setiap kali melangkah, teringat dosa, sujud, nangis. 12 orang. Sampailah dia tertidur di tengah-tengah orang miskin yang berjumlah 12 orang. Masuk dia tengah jadi 13. Rupanya orang miskin yang 12 ini bu, setiap malam dapat jatah makanan. Karena dia dapat juga, tentu orang miskin yang ke-13 tidak dapat. Kelaparan lah yang orang miskin ke-13 nih. Bangun orang yang menyesal ini tadi, orang yang beribadah selama 70 tahun ini, dia kan dapat makanan tuh pak, dikasihnya lah rotinya itu kepada orang miskin yang ke-13 ini. Di akhirat ditimbanglah amal dia ini pak. 70 tahun beribadah ditimbang dengan 7 hari berzina, habis semua amal yang 70 tahun. Dosa kita ini mudah menghabiskan amal. 70 tahun beribadah, 7 hari berzina, habis semua amalnya. Tetapi ketika 7 hari berzina ini ditimbang dengan makanan yang dia sedekahkan itu, ternyata lebih berat makanan roti yang dia sedekahkan itu Pak, daripada zina yang 7 hari. Cuman jangan sampai salah arti Pak. Oh gitu rupanya, berzina 7 hari kasih orang roti. Nah, itu kasih. Nanti salah pula nih ngartikannya. Artinya Pak ya, yang bisa kita andalkan tuh Pak, kebaikan kita Pak, buah dari tauhid kita itu Bu, buah dari sholat, akhirnya kita perhatian sama orang, rajin bersedekah, itu itulah nanti yang akan menolong kita. Ada orang Bu, di Riyadh, ini cerita Dr. Khalid Al-Jubair, dia ini pakar bedah jantung di Rumah Sakit Jantung Angkatan Bersenjata di Riyadh. Dia Pak, asal pasien itu meninggalnya bagus, dia selalu nanya apa amalan dia. Nah itu selalu ditanyakan dia. Jadi ada satu orang yang meninggal Bu, bagus meninggalnya itu, ditanya kawannya yang nungguin Pak. Kawan saya ini yang paling banyak beribadah di antara kami di kantor. Jadi dia sudah meninggal nih Pak, sudah beberapa hari kawannya ini meninggal. Saya bermimpi melihat dia. Begitu ketemu di mimpi itu, apa kata dia ke kawannya? Pasti kau mendapatkan tempat yang enak di sisi Allah. Karena di antara kami kau yang paling rajin beribadah. Kawanku itu dalam mimpi mengatakan, tidak. Amal ibadahku tidak seimbang dengan dosa yang aku lakukan. Kaget kawannya ini Bu. Berarti kau sekarang di neraka? Tidak. Aku sekarang di surga. Kenapa? Apa amalan yang memberatkan kau sampai kau bisa di surga? Ingat tak kalian dulu sedang main tenis meja, aku ajak kalian ke masjid. Itu amalan Pak. Ngajak kawannya sedang main tenis meja ke masjid. Artinya apa Bu? Buah dari amalan kita nih ya. Kita sholat aja tanpa ada buahnya Pak, cuma. Jadi orang makin kuat tauhidnya kepada Allah, maka makin kuat amanahnya. Makin kuat tauhidnya kepada Allah, maka buahnya akan berarti untuk orang lain daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi orang yang seperti Said bin Juzam ini,
bisa kita bertauhid tinggi sehingga dunia ini bisa kita letakkan di genggaman, tidak lagi masuk ke dalam hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.